Terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini. Dan saya cukup yakin yang ngeklik video ini tuh memang yang pernah lagi atau bahkan sering ngeluh di pekerjaannya. Ya kan? Maksudnya kalau misalkan pekerjaannya itu capeknya bikin bahagia, ya ngapain Anda ngeklik video ini? Yang ngeluh di pekerjaan tuh kemungkinan besarnya ada dua. Yang pertama tuh karena gajinya nggak oke, atau yang kedua lingkungannya nggak oke. Ya nggak? Ya gimana? Resiko sih kamu kerja asal kerja aja, kerja nggak tahu perusahaannya tuh pengen kemana, kamu ikut aja. Taunya kecemplung di perusahaan yang nggak oke, bosnya nggak oke, gajinya tidak oke. Video kali ini tuh saya nggak akan ngebahas kayak alasan kenapa kamu ngeluh secara sains atau larangan kamu jangan ngeluh bla bla bla, karena buat apa ya, hidupmu hidupku, bukan urusan saya. Dan kalaupun saya ngelarang buat ngeluh, terlalu banyak bebal orang di dunia ini, jadi ya udah biarin aja. Cuman ngeluh itu kan nggak masalah. Cuman nah, di video ini saya bakal ngebahas cumannya itu. Patut digaris bawahi kalau misalkan ngeluh itu normal, bahkan udah dinormalisasi nggak sih? Kayak kan ada tuh video-video itu kayak jangan semangat ya, jangan semangat, atau ya nggak usah semangat juga, the point right, akan ku hadapi semuanya, tapi sebentar ngeluh dulu, yang kayak gitu gitulah. It's fine sih buat ngeluh, buat ngedumel, buat ngomongin bos yang bangsat di akun alter Twitter, nggak masalah. Cuman yang mau saya mention lagi tuh, ngeluh kan pakai energi ya, dan energi negatif gitu. Nah gimana kalau misalkan energi yang bisa kita pakai buat ngeluh tuh kita pindahin, kita alokasiin, kita substitusiin ke hal yang lebih berguna. Misalkan instead of kamu ngeluh, kamu bikin surat resign. resign aja kan tuh. Ya loh, kalau misalkan saya ngelihat teman-teman saya yang ngeluh gitu, kayak resign aja lah, perusahaan mah gampang nyari penggantinya. You're not the only one. Itu main jokesnya. Cuman you get the point. Maksudnya tuh gini, ngeluh yang pakai energi itu kita alihin ke hal yang ngedistract kita biar kita nggak ngeluh. Saya tuh pernah baca buku dari Ali Abdal yang judulnya tuh Feel Good Productivity. Ada satu quotes yang ngena banget ke saya, dan ini tuh bisa jadi obat saya kalau misalkan saya mau ngeluh. Quotesnya tuh kayak gini: what if this look like if it were fun? Kalau misalkan ini nyenengin, hasilnya bakal kayak gimana? Ya nggak sih? Misal nih kamu ngeluh kayak, aduh anjir, gue tuh penulis, capek banget nulis tuh. Tapi kalau misalkan kita ngelakuinnya dengan fun, kayak gimana? Misalkan kita pergi ke perpustakaan, kita nulisnya di kafe, kita nulisnya di taman, tambah musik, JJ. Ya, pokoknya ketika kamu ngeluh tuh coba mikir, gue tuh tahu kayak mindful, anjay, ngeluhnya tuh mindful. gue tahu gue tuh ngeluh, gue tuh sadar gue tuh ngeluh, gue tuh tahu nih gue tuh lagi ngeluh. Tapi kalau misalkan fun, gimana ya, ada cara yang bisa diubah nggak biar ini fun? Ya nggak? Juga gini, ibarat pasangan yang hubungannya nggak baik-baik aja, mau putus, cara mereka biar baik-baik aja tuh ya dengan nginget momen-momen ketika mereka masih kasmaran pertama kali ketemu. Nah mungkin itu juga bisa diaplikasiin di pekerjaan. Misal ngeluh nih, kamu ngeluh, anjay gajinya nggak oke, kerja nggak dibayar buat overtime-nya, kamu ngeluh. Coba pikirin dulu, seberapa besar sih kamu nginginin posisi ini?
Seberapa banyak lamaran yang kamu apply sampai akhirnya kecantol? Seberapa banyak interview yang kamu hadapin sampai dapetin posisi ini? Kau panas-panasan, kamu hujan-hujanan, kamu nggak sarapan sampai asam lambungnya kumat. Seberapa banyak orang dalam yang coba kamu sogok sampai dapetin posisi ini? So think about it. Ya Allah, ger. Kadang tuh saya ngenilai mental orang tuh dari seberapa sering orang itu ngeluh. Yang seperti tadi saya bilang, ngeluh mah nggak masalah, ngeluh mah normal. Cuman kalau misalkan banyak ngeluh tuh, ini orang tuh disiplin nggak sih sama mentalnya? Kenapa orang itu bisa kalah sama moodnya sendiri? Yang kalau disiplin mah harusnya enggak. Kalau disiplin. Hal terakhir tuh bersyukur. Ini kayak toxic positivity nggak sih, cuman nyambung sama yang tadi, seberapa besar usaha kita dulu buat nggapai posisi di pekerjaan itu, mungkin apa yang kita lakuin sekarang tuh ya impian orang lain. Posisi kita sekarang tuh orang lain tuh pengen kayak gini loh. Saya kan sempat cerita sama sahabat saya kan gitu, kalau misalkan kamu tuh lebih hebat, saya mah ini gitu kan. Dia bilang enggak, kamu juga hebat kok. Dan saya tuh kepincut kayak mungkin di luar sana gitu ada orang yang posisinya pengen kayak saya gitu loh, yang mungkin suka bilang, ih jadi kamu mah enak, aku pengen nih kayak kamu. Ya gak sih?